Cerita dimulai di Tiongkok, di mana terjadi perseteruan antara dua kota. Satu kota dipimpin oleh perempuan dan satu lagi dipimpin oleh laki-laki. Terjadi pertempuran sengit antara kedua kota tersebut dan kota yang dipimpin perempuan keluar sebagai pemenang. Seorang pangeran dari kota laki-laki pun terpaksa menikahi seorang putri dari kota perempuan demi mengakhiri perang. Kita melihat Pangeran Hansu menaiki keretanya memasuki kota, sementara para wanita membicarakannya, mengatakan bahwa ia menderita penyakit jantung dan akan mati muda. Kita juga mengetahui bahwa di kota perempuan terdapat harta karun langka bernama tulang naga, yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dan tentu saja sang pangeran mengincar harta tersebut. Setelah itu, muncul seorang gadis menunggang kuda dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menabrak kereta dan terlempar dari kudanya. Ia hampir saja jatuh ke tanah, namun Hansu keluar dari keretanya dan menyelamatkannya. Gadis itu terkesan padanya, memuji ketampanannya, lalu memerintahkan para pengawal untuk menyiapkan upacara pernikahan karena ia telah memutuskan untuk menikahinya. Ternyata gadis itu adalah Putri Chen-xia, putri sang ratu. Para pengawal mengatakan bahwa ratu tidak akan menyetujui pernikahan itu. Namun Chen-xia marah dan berkata bahwa ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun, Hansu sebenarnya menargetkan untuk menikahi putri sulung ratu. Ia berpura-pura sakit dan jatuh ke tanah. Saat Chen-xia bertanya keadaannya, Hansu meminum obat dan mengatakan bahwa ia ingin menikah dengannya dan hidup bahagia. Tapi kesehatannya memburuk dan dia akan segera mati. Ia berpura-pura dalam kondisi kritis membuat Chen-xia panik dan memerintahkan agar pernikahan dipercepat supaya ia bisa menikahinya sebelum meninggal. Dengan kata lain, Hansu tidak bisa lagi menghindar darinya. Adegan pun berpindah, muncul tokoh utama wanita yang ternyata adalah seorang penulis. Semua kejadian yang kita lihat hanyalah bagian dari novel yang sedang dia tulis. Uangnya hampir habis, jadi dia menelepon sutradara untuk meminta pembayaran atas naskahnya. Namun, sutradara mengatakan bahwa aktor utama menolak peran tersebut dan memintanya datang ke studio untuk membujuknya. Saat dia sampai di sana, si aktor sedang sibuk syuting. Dia memanggilnya dari bawah dan berbicara dengannya, tapi sang aktor mengatakan tidak suka karakter utama pria karena terlihat lemah dan kalah dari tokoh wanita. Dia meminta penulis mengubah alur cerita atau dia tidak akan menerima peran itu. Sang penulis kembali ke rumah dan berusaha mengedit novelnya. Dia menulis hingga pingsan karena kelelahan. Saat sadar, dia terkejut mendapati dirinya mengenakan gaun aneh dan berada di ruangan penuh perhiasan dan benda-benda antik, dikelilingi oleh para pelayan yang memanggilnya putri. Awalnya dia mengira ini pesta kostum, tetapi saat melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa dia berada di kota yang diperintah oleh perempuan. Dia pun menyimpulkan bahwa dirinya terjebak di dalam novelnya sendiri. Dia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, hingga seorang pengawal datang dan mengabarkan bahwa upacara pernikahan telah selesai dan pesta pernikahan akan diadakan hari itu juga, sesuai perintahnya. Ia diberi gaun pengantin dan melihat Hansu sedang berbicara dengan asistennya, mengatakan bahwa ia akan menikahi Chen-xia untuk mengetahui lokasi tulang naga agar bisa menyembuhkan penyakit jantungnya, lalu akan meracuninya. Setelah Chen-xia mati, ia akan mengirim sinyal kepada pasukannya untuk menyerang dan menguasai kota. Saat itu, Chen-xia terkejut dan tidak ingin menikah karena tahu Hansu akan mencoba membunuhnya. Ia bertanya-tanya, jika ia mati dalam cerita ini, apakah ia akan bangun dari mimpi atau benar-benar mati? Kemudian, asisten Hansu masuk dan memberinya racun yang larut dalam air dan tidak meninggalkan jejak, sehingga tidak ada yang tahu bahwa Hansu yang membunuh sang putri. Ia juga memperingatkan bahwa Chen-xia ahli bela diri dan memberinya belati untuk berjaga-jaga jika Chen-xia menyerangnya. Malam harinya, petugas pernikahan datang kepada Hansu dan memintanya mengenakan penutup wajah. Hansu terpaksa menurut karena itu adalah tradisi kota perempuan. Ketika diminta memakai riasan dan menggambar henna di lengannya, Hansu marah dan menolak, menegaskan bahwa ia tetaplah pria kuat meski bernama Hansu. Ketika Chen-xia masuk, para pengawal meninggalkan mereka. Hansu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya minum bersama,
dan diam-diam menuangkan racun ke gelas Chenxia. Namun, Chenxia tahu apa yang ia rencanakan dan pura-pura hendak minum dari gelas itu lagi, tapi Hansu menyadarinya dan membuang gelas berisi racun ke lantai. Setelah itu, Chenxia melepas penutup wajahnya dan terkejut melihat Hansu yang tampan. Para pengawal masuk dan Chenxia mengatakan bahwa Hansu mencoba meracuninya. Ia minum dari gelas itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Ia mengira racun ada di makanan, lalu makan. Namun tetap tidak terjadi apa-apa. Namun, kemudian ia merasa pusing akibat minuman tadi dan tertidur karena kelelahan. Para pengawal mengira ia telah mati dan menghunus pedang. Keesokan harinya, Chenxia terbangun dan para pengawal menyadari bahwa ia hanya tertidur. Chenxia marah karena masih terjebak dalam cerita novel dan berpikir untuk bundir agar bisa bangun. Ia mengambil belati dan menempelkannya ke leher, tapi takut sakit sebelum mati. Ia mencoba mencekik diri sendiri, tapi juga takut. Akhirnya, karena putus asa, ia berlari hendak membenturkan kepala ke dinding, tapi tetap tidak berhasil. Ia duduk di depan jendela, mengingat alur cerita novel, bahwa seharusnya kakaknya yang menang perang dan menjadi ratu, lalu legenda akan terwujud dan pintu-pintu akan terbuka. Ia sadar bahwa untuk bisa keluar, ia harus menyelesaikan cerita sampai akhir. Ketika bertanya tentang Hansu, pengawal mengatakan bahwa Hansu dipenjara dan ratu memutuskan untuk menghukumnya mati. Hansu dipenjara marah dan berkata kepada asistennya bahwa ia akan membalas dendam pada Chenxia. Namun asistennya menenangkan dan mengatakan bahwa mereka harus mengetahui lokasi tulang naga terlebih dahulu untuk menyembuhkan penyakit jantungnya. Chenxia kemudian pergi menemui ibunya, memohon agar mengampuni Hansu karena hanya terjadi kesalahpahaman. Namun ratu menolak dan berkata Hansu harus mati. Chenxia pun pura-pura hamil dan mengatakan bahwa Hansu adalah ayah dari bayi yang dikandungnya. Ratu terkejut karena Chenxia bisa hamil di hari pertama, lalu setuju untuk membebaskan Hansu. Hansu kemudian berlutut dan pengawal mengatakan bahwa anaknya nanti akan memakai nama sang putri, karena itu tradisi kota, dan sang putri berhak menikahi 4 orang, tapi Hansu tidak. Hansu marah, tapi setuju, dan meminta asistennya melanjutkan rencana dengan menaruh racun di makanan Chenxia. Saat makan bersama, pengawal mengatakan bahwa tradisi kota adalah perempuan makan dulu, sementara laki-laki berdiri di samping untuk melayani. Hansu terpaksa setuju, tapi terkejut karena ada banyak hidangan dan ia tidak tahu di mana racunnya, sehingga ia mencicipi semua makanan. Chenxia curiga dan mengatakan sudah kenyang, lalu memintanya makan. Hansu gugup dan mencoba menghindar, menjatuhkan makanan ke lantai. Chenxia marah karena Hansu masih berusaha meracuninya, lalu meninggalkannya dan makan bersama ibunya. Di sana ratu mengetahui bahwa Chenxia tidak hamil dan merasa dibohongi. Chenxia memohon agar Hansu tidak dihukum mati karena ia mencintainya. Ratu akhirnya mengizinkan mereka tetap bersama asalkan Hansu tidak membuat masalah. Jika tidak, Chenxia juga akan dihukum. Kita mengetahui bahwa di kota ini peran terbalik. Laki-laki yang bernyanyi dan menari, sementara perempuan yang melindungi kota. Chenxia pergi ke Akademi Tari dan Musik, meminta pemiliknya, Wang Ju, untuk memanggil penari terbaik dan menantangnya, bahwa Hansu bisa mengalahkannya. Ia berencana mengundang kakaknya agar jatuh cinta pada Hansu. Saat tantangan dimulai, lawan Hansu adalah pria tertampan di akademi bernama Sumu. Ia menyapa Chenxia, lalu mulai bermain musik dan bernyanyi dengan suara indah. Hansu cemburu, mengambil pedangnya, lalu menari dan beraksi di antara bunga-bunga, membuat semua orang terkesima. Tiba-tiba, ia menyerang Chenxia dengan pedang, tapi kakaknya datang menyelamatkan. Kakaknya lalu berduel dengan Hansu. Chenxia marah karena rencananya gagal dan mencoba menenangkan mereka. Muncul Menteri Yong yang seharusnya adalah tunangan Chenxia, menghentikan pertunjukan dan meminta bicara dengan Chenxia. Ia menegur Chenxia karena mengabaikan pertunangan mereka dan menikahi Hansu, serta meminta Chenxia menghormatinya karena ia sendirian di kota itu. Yong memutuskan pertunangan. Chenxia yang memang mengagumi Yong karena ia karakter favoritnya dalam novel,
menangis dan mengatakan tidak bermaksud seperti itu, lalu pergi meminta maaf pada Hansu. Hansu terkejut karena Chensha biasanya keras kepala dan tidak pernah mengakui kesalahan. Malam harinya, Chensha masuk ke kamar Hansu, sementara para mata-mata mengepung tempat itu untuk membunuhnya. Chensha meminta maaf atas rasa malu yang ditimbulkan, tapi Hansu tidak percaya dan mengira Chensha menipunya. Chensha mengaku tidak hamil dan hanya berbohong pada ibunya untuk menyelamatkan Hansu, lalu pergi. Hansu terharu dan bergegas menyelamatkan Chensha dari para mata-mata sebelum mereka membunuhnya. Ia berhasil menangkis panah dengan jubahnya, dan Chensha berterima kasih padanya. Keesokan harinya, Hansu menerima pesan dari mata-mata yang mengatakan bahwa ia memiliki peta pertahanan kota dan meminta bertemu di malam hari di tepi sungai. Pada saat yang sama, kakak Chensha menerima pesan bahwa ada mata-mata di kota yang akan pergi ke sungai malam itu, sehingga ia memutuskan untuk menangkapnya. Malam harinya, Chensha pergi ke sungai, dan ternyata ia sendiri yang mengirim pesan agar kakaknya menangkap Hansu. Lalu ia akan membelanya sehingga Hansu percaya padanya dan tidak mencoba membunuhnya lagi. Kakak Chensha dan para pengawal tiba di tempat itu, tapi tidak menemukan siapapun. Ketika Chensha tiba, ia terkejut karena Hansu tidak ada di sana. Kakaknya bertanya siapa yang ingin ia temui, mengira Chensha bersekongkol dengan mata-mata. Chensha sadar Hansu telah mengetahui rencananya dan merasa gugup, lalu beralasan bahwa ia hanya ingin melihat bulan. Ia pergi, dan Hansu muncul dari belakang, memastikan bahwa itu adalah jebakan. Ia berbicara dengan Chensha, yang mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu dan menyelamatkan Hansu dari kakaknya, serta meminta Hansu mempercayainya dan tidak akan membahayakannya. Asisten Hansu mencoba meyakinkan bahwa Chensha menipunya, tapi Hansu berkata ia yakin Chensha mencintainya dan akan melakukan apapun yang ia minta. Keesokan harinya, Chensha pergi mengikuti pelajaran. Hansu ikut bersamanya. Chensha mencoba membuat Hansu duduk di samping kakaknya agar mereka lebih dekat, tapi Hansu justru memilih duduk di samping Chensha, membuatnya malu. Guru masuk dan memberikan pelajaran puisi lalu bertanya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Ketika bertanya pada Chensha, Wang Ju yang cemburu menantangnya untuk menjawab dengan benar, dan Chensha berhasil menjawab seluruh puisi dengan benar. Yong memuji Chensha dan mengatakan kemampuannya meningkat, membuat Chensha senang dan terus memandangnya. Hansu cemburu dan berdiri di depannya agar Chensha hanya memandangnya. Setelah pelajaran, Wang Ju marah dan memukul Sumu dengan cambuk. Chensha merasa bersalah dan memintanya keluar dari akademi, tapi Sumu menolak karena takut pada Wang Ju. Chensha memutuskan untuk berbicara dengan Wang Ju agar berhenti mengganggu Sumu. Hansu kemudian pergi mencari Chensha, dan ketika tahu Chensha pergi bersama Sumu ke akademi tari, ia marah dan memutuskan untuk menyusul. Di sana, ia mendengar Chensha berbicara dengan Wang Ju, meminta agar Sumu dibebaskan. Tapi Wang Ju menolak dan bertanya apa yang akan dilakukan Chensha dengan Sumu, sementara ia sudah punya Hansu. Chensha marah dan mengatakan ingin membebaskan Sumu, serta memperingatkan Wang Ju agar tidak berbicara buruk tentang Hansu. Hansu terkesan dengan sikap Chensha dan berkata pada asistennya bahwa Chensha baik hati dan lembut, tidak seperti yang ia dengar. Ia memutuskan untuk membantu Chensha, lalu menemui Ratu sambil berpura-pura sakit dan meminta Ratu membeli Sumu untuk sang putri agar menghiburnya setelah Hansu mati. Ratu setuju. Chensha terkejut ketika Sumu dan seluruh anggota akademi berdiri di depan istananya menyatakan siap melayaninya. Wang Ju datang dengan marah hendak memukul Chensha dengan cambuk, tapi Hansu muncul, mengambil cambuk itu dan memperingatkan Wang Ju agar tidak menyakiti Chensha lagi. Chensha terkejut dan senang karena Hansu membelanya. Wang Ju lalu memberikan alat musik pada Hansu, mengatakan tahu Hansu suka bermain musik dan bernyanyi, serta meminta agar Sumu tetap bersamanya. Awalnya Hansu menolak, tapi setelah Wang Ju pergi, ia mulai bermain musik dan Chensha senang mendengarnya. Namun, Wang Ju memanfaatkan kesempatan saat Chensha sendirian dan memukulnya dengan cambuk di lengannya. Ketika Chensha pulang,
kakaknya mengatakan lengannya terkilir dan harus diobati. Hansu menyadari Chensya takut sakit, sehingga ia menyuruh semua orang keluar, mendekatinya, dan berbicara sambil menatap matanya. Tiba-tiba, ia membetulkan lengan Chensya tanpa membuatnya merasa sakit. Setelah itu, Hansu bertemu dengan mata-matanya di kota yang memberitahu bahwa ratu sangat menyayangi Chensya dan akan menjadikannya pewaris tahta. Asisten Hansu senang karena yakin ratu akan mencoba menyembuhkan Chensya dengan tulang naga, sehingga mereka bisa mencurinya. Namun, Hansu ragu karena tulang naga hanya bisa menyembuhkan satu orang, artinya Chensya akan mati. Ia mengatakan pada asistennya akan memikirkan rencana lain. Malam harinya, Hansu pergi ke kamar Chensya dan mendengarnya berbicara dengan Yong, membuatnya cemburu. Asisten Chensya melihatnya dan memberitahu Chensya. Chensya memutuskan membeli hadiah untuk Hansu sebagai permintaan maaf. Keesokan harinya saat pergi ke pasar, semua toko tutup. Asisten Hansu mengatakan bahwa Chensya tidak pernah membayar apapun, sehingga para pedagang takut berurusan dengannya. Namun, Chensya berjanji akan membayar kali ini, membuat para pedagang senang dan berlomba-lomba menawarkan dagangan. Malam harinya, Hansu membawa racun dan menyembunyikannya di pakaiannya untuk meracuni Chensya. Saat makan malam bersama, ia menemukan kotak berisi pakaian baru yang pas untuknya. Ia menyukai hadiah itu. Chensya dan kakaknya merayakan ulang tahunnya, membuat Hansu terharu karena Chensya mengingat hari ulang tahunnya. Mereka makan bersama. Dan Hansu merasa bersalah karena Chensya begitu baik padanya sementara ia berniat meracuninya. Ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lalu mereka minum dan begadang bersama hingga Chensya tertidur di antara bunga-bunga. Hansu terus menatap Chensya yang sedang tidur. Tampak jelas ia mulai menyukainya. Keesokan harinya, kakak Chensya yang bernama Chenchu berlatih memanah dan terlihat sangat ahli. Mereka memutuskan mengadakan lomba kungfu. Chensya takut dan ingin mundur, tapi ratu menolak dan memperingatkan agar Chensya tidak meremehkan peserta lain karena ia ahli bela diri. Chensya bingung dan memutuskan meminta bantuan Hansu. Namun, saat itu Hansu mengetahui dari asistennya bahwa Chensya yang mengirim pesan padanya, sehingga ia mengira Chensya menipunya dan pingsan karena kelelahan. Ketika Chensya datang dan melihat Hansu tergeletak, ia mencoba mengobatinya dan memberinya obat. Hansu sadar dan menuduh Chensya, tapi Chensya meminta maaf dan mengatakan ia hanya ingin mendekatkan diri agar Hansu percaya padanya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Chensya kemudian pergi ke gudang harta kota dan bertanya pada pelayan tentang tulang naga untuk mengobati Hansu dan mendapatkan pengampunannya. Namun, pelayan menolak memberitahu lokasi tulang naga karena hanya ratu yang boleh menyentuhnya. Chensya terus mencari hingga berhasil menemukannya, lalu membawanya ke dapur untuk direbus menjadi obat. Namun, baunya sangat menyengat sehingga semua orang keluar dari dapur. Malam harinya, Chensya makan malam bersama Hansu, merasa takut Hansu akan meracuninya. Ia mengatakan telah membawa tulang naga untuk mengobati Hansu. Hansu tertawa karena tidak percaya, tapi Chensya memintanya memeriksa ke dapur. Ketika Hansu pergi, ia benar-benar menemukan tulang naga dan sadar Chensya berkata jujur. Ia bergegas menyelamatkan Chensya sebelum ia meminum racun, tapi Chensya sudah tahu Hansu menaruh racun dan membuang gelasnya. Ketika Hansu kembali, Chensya pura-pura telah meminumnya, jatuh di pelukan Hansu, dan berpura-pura sekarat. Ketika ratu mengetahui hal ini, ia marah dan memutuskan menghukum putrinya. Ia pergi ke dapur untuk mengambil tulang naga, tapi pelayan mengatakan Chensya telah diracuni. Ratu bergegas ke kamar Chensya dan memberikan obat pada Hansu untuk menyelamatkan Chensya. Chensya minum sedikit dan pura-pura sembuh, lalu meminta Hansu meminum sisanya untuk mengobati penyakit jantungnya. Hansu meminum obat itu dan merasa jantungnya membaik, tidak lagi merasakan sakit. Keesokan harinya, Hansu menjenguk Chensya, dan begitu melihatnya, Chensya jatuh ke lantai dan mengatakan bahwa akibat racun, kemampuan kungfunya hilang. Hansu merasa bersalah dan menggendongnya ke tempat tidur untuk beristirahat. Setelah itu, datang panggilan.
Dan ketika Chen Xia pergi, ia mendapati asisten ratu mengatakan Han Su akan dihukum karena mendorong Chen Xia mencuri tulang naga. Han Su dan asistennya ditangkap, disuntik obat bius, dan dirantai. Chen Xia menangis dan memohon pada ibunya untuk mengampuni Han Su, tapi ratu menolak dan mengatakan Han Su harus mati. Chen Xia berlari dan berdiri di depan Han Su untuk melindunginya. Han Su sadar dan melihat Chen Xia menangis, lalu menenangkannya dan berkata, sekarang ia akan menunjukkan kekuatan sejatinya setelah sembuh. Ia berhasil melepaskan diri, mengalahkan para pengawal dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, membuat semua orang terkejut. Ia berdiri di depan Chen Xia untuk melindunginya dan berkata pada ratu bahwa ia siap menanggung semua kesalahan sendiri, bahkan menawarkan pisaunya agar ratu mengambil tulangnya sebagai ganti tulang naga. Chen Xia terharu dan menolak, lalu mengaku pada ratu bahwa ia mencuri tulang naga atas kemauannya sendiri. Diadakan sidang di istana, Chen Xia dihukum, gelar putri dicabut, dan ia menjadi rakyat biasa. Berita itu menyebar, semua orang tahu Chen Xia bukan lagi seorang putri. Wang Ju memanfaatkan kesempatan itu, datang ke rumah Chen Xia bersama para pedagang yang Chen Xia berutang pada mereka, dan mengambil semua barang di rumah untuk melunasi utang, bahkan kursi yang didudukinya. Wang Ju hendak memukul Chen Xia, tapi Han Su datang dan mencegahnya. Yong juga datang, mengatakan Chen Xia adalah tunangannya dan muridnya, serta akan melunasi semua utangnya dan membawa Chen Xia tinggal di istananya. Wang Ju marah karena Yong masih membelanya meski ia sudah menjadi rakyat biasa, lalu mendorong Chen Xia hingga jatuh ke air. Setelah itu, Chen Xia sakit dan Yong merawatnya, membuatkan minuman hangat dan memainkan musik hingga Chen Xia tertidur. Setelah itu, Han Su datang menjenguk dan memberinya obat. Chen Xia senang karena Han Su memperhatikannya. Keesokan harinya, kesehatannya membaik, sarapan bersama Han Su yang menyuapinya dan berjanji akan membayar mahar besar untuk melunasi utangnya. Chen Xia mencoba keluar rumah, tapi mendapati warga kota berkumpul di luar, marah karena ia telah menghilangkan harta kota. Ia ketakutan dan kembali masuk. Ia mencoba lagi dengan menyamar, tapi warga tetap mengenalinya dan mengejarnya. Han Su muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Setelah itu, terjadi bencana di kota, tambang runtuh menimpa para pekerja, dan berita menyebar bahwa itu adalah murka langit akibat perbuatan Chen Xia. Para keluarga pekerja berkumpul di depan rumah Chen Xia, meminta ia mengorbankan diri demi menyelamatkan kota. Ratu mengetahui kejadian itu dan memerintahkan putrinya menjaga Chen Xia agar tidak ada yang mendekatinya. Putri sulungnya Chen Chu berjanji akan melindunginya. Chen Xia duduk bersama Han Su dan mengatakan ia harus membantu para pekerja tambang. Han Su menunjukkan peta gua dan mengatakan satu-satunya cara menyelamatkan para pekerja adalah meledakkan sumber utama kota. Tapi jika dilakukan, perdagangan kota akan terganggu dan ratu akan menyalahkannya. Namun, Chen Xia memutuskan tetap melakukannya demi menyelamatkan para pekerja dan mengembalikan mereka ke rumah. Ketika keluar istana, para pengawal menghalanginya. Ia berbicara dengan kakaknya, meminta agar sumber utama diledakkan, tapi kakaknya menolak dan berkata tidak akan pernah melanggar perintah ratu. Kakaknya mengatakan ia akan menjadi ratu dan harus mengorbankan nyawa para pekerja demi kepentingan kota. Ia memerintahkan para pengawal membawa Chen Xia kembali ke istana dan melarangnya keluar. Chen Xia masuk ke istana dengan perasaan putus asa. Han Su menyarankan ia meminta bantuan pada pria pemberani yang sebenarnya maksudnya adalah dirinya sendiri. Tapi Chen Xia yang cerdas justru meminta bantuan pada Yong untuk membantunya melarikan diri dari istana. Han Su cemburu dan pergi. Setelah itu Yong keluar dari istana bersama Chen Xia yang menyamar sebagai pelayan. Ketika kakak Chen Xia masuk ke kamar untuk memastikan Chen Xia ada di sana, ia terkejut mendapati pelayan Yong mengenakan pakaian Chen Xia dan menyadari Chen Xia telah melarikan diri dari istana. Chen Xia kemudian menceritakan rencananya pada Yong yang terkejut karena Chen Xia ingin menyelamatkan para pekerja, padahal mereka laki-laki.
Chen Xia berkata baginya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yong terkesan dengan ucapannya dan ingin ikut, tapi Chen Xia menolak karena khawatir padanya. Ia pun berpamitan dan pergi ke tambang. Pada saat yang sama, kakaknya pergi ke ratu dan memberitahu bahwa Chen Xia telah melarikan diri dari istana. Sang ratu marah dan memutuskan untuk pergi sendiri ke tambang. Setelah itu, Han Su pergi ke tambang untuk membantu Chen Xia, berniat meledakkan tambang sendiri karena khawatir padanya. Namun, Chen Xia menolak membiarkan Han Su dalam bahaya. Asisten Han Su akhirnya yang meledakkan tambang. Tiba-tiba Wang Ju muncul bersama para pengawal dan ingin menangkap Chen Xia. Tapi Yong datang tepat waktu dengan lebih banyak pengawal dan memaksa Wang Ju mundur. Namun, tak lama kemudian, sang ratu dan para pengawal datang ingin menangkap Chen Xia. Mereka mendengar suara para pekerja, lalu Chen Xia bergegas membantu mereka hingga semua berhasil keluar dari tambang. Para pekerja berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, para pedagang kota meminta sang ratu menghukum mati Chen Xia karena telah meledakkan sumber daya yang mereka andalkan untuk berdagang. Namun, untungnya ditemukan bahwa di bawah sumber itu ada sumur minyak. Sang ratu dan para pedagang terkejut, sementara warga kota bersorak memanggil nama Chen Xia dan meminta agar ia kembali menjadi putri. Keesokan harinya diadakan sidang dan sang ratu memutuskan mengembalikan gelar Chen Xia sebagai putri karena ia telah menjadi penyebab ditemukannya sumur minyak dan kemakmuran kota. Chen Xia berjalan-jalan di pasar. Para pedagang memanggilnya, membuatnya takut dan berlari. Tapi kemudian ia tahu mereka hanya ingin berterima kasih dan memberinya hadiah. Ia pun menjadi pahlawan kota dan orang-orang terus membicarakan jasanya dengan bangga. Setelah itu, Yong berbicara dengan Chen Xia dan memintanya mencalonkan diri sebagai putri mahkota agar kelak menjadi ratu menggantikan ibunya. Namun, Chen Xia menolak karena merasa belum sanggup memikul tanggung jawab itu. Yong menenangkannya dan berkata ia akan membantunya, lalu memberinya banyak buku untuk dipelajari. Chen Xia bosan belajar, lalu menyamar dan masuk ke tempat taruhan. Ia terkejut melihat semua orang bertaruh bahwa kakaknya akan menang pemilihan. Ia pun ikut bertaruh seluruh uangnya pada kakaknya agar jika kalah ia jadi kaya. Han Su datang dan memintanya kembali ke istana untuk belajar. Setelah Chen Xia pergi, Han Su bertaruh seluruh uangnya untuk Chen Xia. Setelah itu, Chen Xia menemui kakaknya dan berkata bahwa kakaknya lebih pantas menjadi ratu, lalu memberinya buku-buku untuk dipelajari. Kakaknya berterima kasih dan berkata, Chen Xia baik hati. Saat kembali, Chen Xia tertidur di meja. Begitu mendengar Han Su masuk, ia pura-pura belajar dan menyerahkan buku-buku yang didapat dari kakaknya, mengaku sudah mempelajarinya semua. Han Su curiga dan berkata akan mengajukan pertanyaan politik. Jika Chen Xia salah jawab, ia harus menciumnya. Jika benar, Han Su yang akan menciumnya. Chen Xia gugup dan berkata itu bukan permainan, lalu pergi. Malam harinya, Chen Xia merasa putus asa dan ingin menyerah. Han Su menemuinya, menghibur dan memberinya patung sebagai hadiah. Chen Xia menyukainya, tapi tetap sedih karena tak pandai bela diri dan takut menghadapi lomba, apalagi lawannya Wang Ju. Han Su menenangkannya dan berkata punya cara agar Chen Xia bisa menang. Chen Xia terkejut mendengarnya. Keesokan harinya, Han Su mulai melatih Chen Xia agar bisa membela diri. Ia mendekat ke telinganya dan membisikkan rencana kemenangan. Malam harinya, Han Su menemui mata-matanya dan memintanya membantu Chen Xia memenangkan pemilihan. Keesokan harinya, lomba dimulai. Tes pertama adalah membaca dan menulis. Chen Xia malas dan tertidur saat ujian, hanya menulis namanya di kertas. Namun, mata-mata Han Su menukar kertas ujiannya dengan yang sudah diisi penuh. Tes kedua adalah pertandingan. Babak pertama terdiri dari 4 pertandingan. Tiap kemenangan mendapat 1 poin. Siapa yang mengumpulkan poin terbanyak menang. Pertandingan pertama, Chen Xia ketakutan. Lawannya menyerang, tapi Chen Xia menunduk dan lawannya keluar dari arena, sehingga Chen Xia menang mudah. Ternyata Han Su telah menyuap lawan-lawan Chen Xia agar mengalah.
Chen Xia pun percaya diri dan bertingkah seperti ahli bela diri, menang mudah di pertandingan kedua dan ketiga. Namun, lawan keempat adalah orang asing yang tidak diajak Han Su bersekongkol. Saat asisten Han Su mencoba memperingatkan, Chen Xia tetap fokus. Pertandingan dimulai, lawan menyerang dan menjatuhkan Chen Xia ke lantai. Chen Xia terkejut karena lawannya bertarung sungguhan. Ia terus berlari mengelilingi arena, membuat lawannya kelelahan, lalu mendorongnya keluar arena dan menang. Chen Xia pun lolos ke babak final. Malam harinya, Chen Xia cemas karena besok akan melawan Wang Ju. Han Su menenangkannya, membawanya ke atap istana dan melatihnya menggunakan cambuk hingga pelindung tubuh Chen Xia rusak dan harus dilepas. Setelah itu, Chen Xia mengumpulkan keberanian dan menyerang Wang Ju, tapi Wang Ju terus memukulnya dengan cambuk. Yong mencoba menghentikan pertarungan, tapi Han Su menahannya dan meminta percaya pada Chen Xia. Wang Ju mencekik Chen Xia dengan cambuk dan membantingnya ke tanah. Yong tak tahan lagi dan membunyikan lonceng tanda Chen Xia menyerah. Namun, Chen Xia menahan sakit dan menolak menyerah. Orang-orang kagum pada keberanian dan tekadnya. Chen Xia lalu menjalankan rencana Han Su. Ia mengikat dirinya dan Wang Ju dengan cambuk, lalu menarik Wang Ju keluar arena. Skor mereka imbang, tapi Chen Xia menang karena poinnya lebih banyak. Pada malam harinya, seorang dokter merawatnya, sementara Chen Xia merasakan sakit karena luka-lukanya. Han Su memerintahkan asistennya untuk membunuh Wang Ju, dan terlebih dahulu mencambuknya sebanyak 30 kali seperti yang dilakukan pada Chen Xia. Namun, Chen Xia menolak dan mengatakan bahwa dia tahu cara yang lebih baik untuk membalas dendam. Keesokan harinya, Wang Ju terlihat terikat dan dikurung di sebuah ruangan, dikelilingi oleh banyak tikus yang membuatnya berteriak ketakutan. Chen Xia berdiri di luar sambil menertawakannya. Tiba-tiba seekor tikus keluar dari bawah pintu dan mendekati Chen Xia. Chen Xia menjerit dan melompat, lalu diangkat oleh Han Su. Asistennya meminta maaf karena membiarkan tikus itu kabur. Namun Han Su mengatakan bahwa itu adalah hal terbaik yang telah dia lakukan dan berjanji akan memberinya hadiah. Setelah itu tibalah waktu ujian kebijakan. Mereka semua berkumpul di istana ratu dan ratu bertanya bagaimana cara mengatasi defisit keuangan kota. Chen Xia mengusulkan untuk memungut pajak dari warga kota dan bagi yang tidak mampu membayar dengan uang dapat membayar dengan biji-bijian atau hasil panen. Semua orang terkesan dengan kecerdasannya. Selanjutnya diumumkan hasil kompetisi. Chen Xia awalnya mengira bahwa saudarinya yang menang karena dirinya tidak menyelesaikan ujian tertulis. Namun ternyata Chen Xia lah yang memenangkan pemilihan tersebut. Chen Xia mencoba meyakinkan ratu bahwa itu pasti ada kesalahan dan bahwa saudarinya lebih pantas menang. Namun ratu menegaskan bahwa Chen Xia sudah menang dan penobatannya akan dilaksanakan dalam 2 hari. Chen Xia sangat terkejut karena telah kehilangan seluruh hartanya dalam taruhan. Saat Chen Xia kembali ke istana, dia terkejut melihat Han Su membawa banyak peti emas. Dia pun mengetahui bahwa Han Su bertaruh untuknya dan menang, menjadikannya pria terkaya di kota. Han Su mengatakan bahwa kekayaannya kini adalah milik Chen Xia, dan dia bisa menggunakannya sesuka hati. Han Su juga membelikan Chen Xia gaun dan hadiah yang membuatnya bahagia. Kemudian tibalah hari penobatan. Chen Xia naik ke kereta dan hampir terjatuh. Namun Han Su menangkapnya dengan tangannya dan naik bersamanya sebagai suaminya. Tapi Chen Xia marah padanya karena membantu memenangkan pemilihan dengan cara curang, lalu menyuruhnya turun dari kereta. Mereka bertengkar di depan umum dan Chen Xia meminta Han Su pergi dan meninggalkannya. Han Su pun pergi, tapi secara tidak sengaja menginjak ujung gaunnya, membuat kainnya menempel di kakinya tanpa ia sadari. Chen Xia pun mengejarnya agar gaunnya tidak tersingkap. Sesampainya di rumah, Chen Xia merasa malu dengan apa yang terjadi dan tak ingin bertemu Han Su. Dia terpeleset karena kulit pisang dan hampir jatuh, tapi Han Su menyelamatkannya dan mereka berdua terjatuh bersama. Chen Xia pun gugup dan segera bangkit dari atasnya. Keesokan harinya, Han Su mencoba meminta maaf. Chen Xia memanfaatkan kesempatan itu dan menarik pakaiannya, lalu berlari seperti yang dulu dilakukan padanya. Tiba-tiba, Yong masuk dan membuat Han Su malu.
Hansu pun beralasan bahwa mereka hanya sedang bermain. Chenxia meminta bantuan Yong untuk menyelesaikan masalah kota, dan mereka masuk ke kantor bersama-sama sementara Hansu berdiri di luar dengan rasa cemburu. Keesokan harinya, Ratu meminta Chenxia untuk menjalankan misi berbahaya, yaitu menangkap para perampok gunung. Chenxia ketakutan dan menolak tugas itu, tapi Hansu meyakinkannya bahwa dia akan menemani untuk memastikan keselamatannya. Chenxia memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa saudarinya bersama, agar mereka bisa lebih dekat dan mengakhiri kisah ini. Yong pun mengirim seorang pengawal untuk melindunginya dan ikut naik kereta bersamanya, yang membuat Hansu cemburu. Hansu kemudian berbicara dengan Chen Chu, dan mereka merancang rencana untuk menangkap para perampok. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka menginap di sebuah penginapan untuk beristirahat. Chenxia menggunakan kesempatan itu untuk mengirim surat kepada saudarinya seolah-olah dari Hansu, dan juga mengirim surat kepada Hansu seolah-olah dari saudarinya untuk mengatur pertemuan di antara mereka. Saudarinya datang ke tempat yang ditentukan dan mendapati Hansu sedang berdiri sambil membawa bunga. Sementara itu, Chenxia mengintip dari jauh dengan bahagia karena mengira rencananya berhasil. Namun tiba-tiba Hansu menantang saudarinya untuk duel pedang guna menentukan siapa yang paling kuat. Mereka pun mulai bertarung. Chenxia kaget karena rencananya gagal dan tanpa sadar membuat suara. Hansu mendengarnya dan menyuruhnya untuk menunjukkan diri. Chenxia pun keluar dengan rasa malu, beralasan hanya kebetulan lewat. Kakaknya kecewa karena hampir kalah duel, lalu pergi. Setelah itu, kakak Chenxia berjalan-jalan sendiri untuk menjelajah tempat itu, tapi terjatuh ke dalam lubang. Ia gagal keluar dan kakinya terkilir. Hansu mengetahui hal itu dan memutuskan mencarinya, mengikuti jejak kaki hingga menemukan lubang itu. Ia turun untuk menyelamatkan kakak Chenxia, yang terkejut dan berterima kasih. Hansu mengobati kakinya, menggendongnya keluar, lalu mereka duduk bersama. Hansu memberinya buah untuk dimakan. Kakak Chenxia berkata bahwa sang ratu dulu ingin menikahkan mereka, dan jika tahu Hansu setampan dan seberani itu, ia pasti setuju. Ia bertanya, jika waktu diulang, siapa yang akan Hansu pilih? Hansu berkata dulu ia membenci Chenxia, tapi setelah mengenalnya, ia jatuh cinta. Dan jika waktu diulang, ia tetap akan memilih Chenxia. Kakak Chenxia terharu dan iri pada adiknya. Ia berkata Chenxia tidak tahu perasaan Hansu yang sebenarnya. Ia pun tertidur karena lelah, sementara Hansu memikirkan kata-katanya. Keesokan harinya, Chenxia cemas karena Hansu dan kakaknya belum kembali, lalu memutuskan mencari mereka. Tiba-tiba para perampok muncul dan mengepung, ingin menangkap Chenxia. Chenxia berlari, asisten mencoba melindunginya, tapi Chenxia terjatuh. Hansu dan kakaknya datang tepat waktu. Hansu menyelamatkan Chenxia dan menerima pukulan untuknya. Mereka bekerja sama mengalahkan para perampok dan menangkap mereka. Kakak Chenxia ingin memenggal kepala perampok, tapi Chenxia menolak dan memutuskan memaafkannya. Hansu kagum pada kebaikan hati Chenxia dan semakin mencintainya. Namun, Hansu kemudian tahu bahwa Chenxia yang membuat jebakan itu agar ia lebih dekat dengan kakaknya. Hansu marah dan meninggalkannya. Kakaknya mengobati luka Hansu. Chenxia mencoba berdamai, tapi Hansu mengabaikannya dan berbicara dengan kakaknya. Chenxia merasa cemburu. Keesokan harinya, Hansu dan kakak Chenxia pergi menangkap sisa perampok, tapi tiba-tiba para pencuri menyerang kamp mereka. Hansu tahu Chenxia dalam bahaya dan segera kembali untuk menyelamatkannya. Namun, saat tiba, ia mendapati Chenxia telah diculik. Hansu marah dan bertekad membawanya kembali dengan cara apapun. Sementara itu, Chenxia yang ditawan didatangi kepala perampok yang membawa pedang dan mendekatinya. Chenxia ketakutan, mengira akan dipenggal. Tapi ternyata kepala perampok ingin menyatakan kesetiaan dan berkata ia dan anak buahnya siap melayani Chenxia. Chenxia senang dan merayakan bersama suku perampok. Malam harinya, Hansu mengepung gunung untuk menyelamatkan Chenxia. Tapi Chenxia sudah lelah dan tidak sepenuhnya sadar. Ia berkata pada Hansu bahwa ia kini menjadi kepala suku. Hansu pun menggendongnya dan membawanya kembali ke kamp. Keesokan harinya, Chenxia terbangun dan mengingat kejadian semalam dengan malu.
Setelah itu, Hansu masuk ke gudang dan mencium bau dupa yang mengandung obat bius. Saat Chenxia masuk, Hansu mulai berhalusinasi dan tidak sadar. Ia meminta Chenxia segera kabur, tapi pintu terkunci dari luar. Hansu menyerang Chenxia dan Chenxia berusaha menahannya. Hansu akhirnya memukul dirinya sendiri agar sadar, lalu jatuh pingsan. Chenxia mendekatinya, lalu asisten Hansu masuk dan menyiramkan air agar Hansu sadar. Setelah itu, Chenxia kembali ke kamarnya dan merasa mulai jatuh cinta pada Hansu. Ia berbicara sendiri, berkata bahwa ia berasal dari dunia lain dan tidak seharusnya jatuh cinta pada karakter dalam cerita. Hansu masuk untuk berdamai, mendengar detak jantung Chenxia yang keras, dan tahu Chenxia mulai mencintainya. Ia mendekat, tapi Chenxia malu dan menjauh. Setelah itu, Chenxia bermain catur dengan kakaknya. Kakaknya mengaku jatuh cinta pada Hansu, membuat Chenxia terkejut. Chenxia berjanji akan mencari cara agar bisa bercerai dengan Hansu agar Hansu bisa menikahi kakaknya, dan berkata tidak ada apa-apa di antara mereka. Meski jelas Chenxia sedih. Setelah itu mereka bersiap kembali ke kota. Hansu hendak naik kereta bersama Chenxia, tapi ternyata asisten dan para pengawal sudah duduk di samping Chenxia. Sehingga Hansu menarik tangan Chenxia dan membawanya naik kuda bersamanya. Ia berkata tidak akan membiarkan Chenxia bersama laki-laki lain lagi. Kakak Chenxia melihat mereka, merasa cemburu dan terlihat marah. Lalu Chenxia turun dari kuda dan berkata pada Hansu bahwa ia tidak mencintainya. Hansu tidak percaya dan berkata Chenxia berbohong pada dirinya sendiri. Chenxia gugup dan pergi. Setelah tiba di kota, Yong tahu dari pelayannya bahwa Hansu telah beberapa kali menyelamatkan Chenxia, membuatnya cemburu. Keesokan harinya, Chenxia mengikuti pelajaran, Hansu menemaninya dan terus memperhatikannya, membuat Chenxia malu karena tidak bisa menjauh. Setelah pelajaran, Chenxia berjalan-jalan di kota dan mendengar orang-orang membicarakan keberaniannya menangkap para pencuri, membuatnya senang karena dianggap pahlawan. Malam harinya, Hansu duduk bersama Yong dan bertaruh soal hati Chenxia. Ketika ditanya siapa yang Chenxia sukai, Chenxia hanya minum dan pura-pura berhalusinasi agar menghindari pertanyaan. Asistennya membawanya keluar. Malam itu, pelayan Yong menyelinap ke istana Chenxia dan menaruh peta pertahanan kota di berangkasnya, lalu mengirim pesan pada kakaknya. Keesokan harinya, kakak Chenxia datang bersama para pengawal dan menggeledah istana, tapi hanya menemukan lukisan. Ternyata Hansu sudah tahu rencana itu dan menukar peta dengan lukisan. Mereka menangkap pelayan itu atas tuduhan pengkhianatan. Chenxia mencoba membelanya dan meminta kakaknya memaafkan, tapi kakaknya menolak dan memerintahkan pengawal membawa pelayan itu ke penjara. Setelah itu, Yong berbicara dengan Chenxia dan mengaku masih mencintainya. Ia berkata telah meminta ratu agar Chenxia bercerai dari Hansu agar bisa menikahinya. Chenxia gugup dan tidak menjawab. Ia pergi ke istana ratu dan meminta cerai dari Hansu, tapi ratu juga tidak ingin Chenxia menikah dengan Yong. Chenxia kembali ke rumah dan memikirkan cara meminta cerai dari Hansu tanpa menyakiti hatinya. Saat Hansu masuk, Chenxia menatap matanya, gugup, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba pelayan masuk membawa hadiah dari Yong, membuat Hansu marah dan mengusir pelayan itu. Hansu berkata pada Chenxia bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun merebut Chenxia darinya. Setelah itu, Hansu bertemu dua orang dari kotanya yang memintanya menanam bom di istana ratu agar pasukan mereka bisa menyerang, menguasai kota, dan merebut tambang minyak. Namun, Hansu menolak dan berkata waktunya belum tepat, meminta mereka menunda rencana itu. Malam harinya ada pesta besar di istana. Dua orang dari kota Hansu hadir. Kakak Chenxia meminta Hansu mengantarnya ke kamarnya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan cinta. Namun, Hansu menolaknya dan berkata ia tidak akan mengkhianati Chenxia, meski Chenxia tidak mencintainya. Ia meminta kakak Chenxia menjauh dan pergi. Kakak Chenxia menangis dan berkata adiknya selalu mengambil segalanya darinya. Tampak jelas ia iri. Di pesta, salah satu orang dari kota Hansu meminta Chenxia menari dan bernyanyi. Tapi Yong membelanya dan berkata tradisi kota mereka adalah laki-laki yang menari. Ketika Chen Chu mendengar hal itu, dia marah dan bersumpah akan merebut kembali haknya.
Malam itu, asisten Chen Chu membunuh pelayan yang mendengar pertengkaran mereka. Chen Xia mengira Wang Ju yang melakukannya karena peristiwa ini mirip dengan yang tertulis dalam novel yang pada akhirnya membuat Han Su tewas di tangan Chen Chu. Ketakutan, Chen Xia menggeledah rumah Wang Ju dan menemukan senjata pembunuhan, lalu menangkapnya. Padahal, Chen Chu yang memerintahkan asistennya melakukan pembunuhan itu. Dalam persidangan, Chen Chu menuntut agar Wang Ju dihukum mati, tapi Chen Xia menolak karena ingin mengubah jalan cerita agar Han Su tidak mati di akhir. Dia memutuskan mengasingkan Wang Ju dari kota, tapi tetap merasa khawatir. Apalagi setelah mengetahui bahwa ada mata-mata dari kota Han Su yang menyusup. Han Su menenangkannya dan meyakinkan bahwa tidak akan ada perang selama dia masih hidup. Chen Xia senang dan mencoba mendekatinya, namun dipanggil oleh asistennya dan meminta Han Su untuk keluar. Saat Han Su hendak mendekatinya kembali, asistennya memanggil lagi, membuat Han Su kesal karena tak bisa bersama istrinya. Keesokan harinya, Wang Ju dibelenggu dengan rantai untuk menjalani hukuman pengasingan. Namun tiba-tiba sekelompok orang bertopeng muncul dan membunuh para penjaga. Wang Ju mencoba melawan mereka dan berhasil memukul beberapa, tapi terkejut saat melihat wajah salah satu dari mereka. Ternyata itu penjaga Chen Chu. Lalu seseorang dari belakang memanahnya, membuat Wang Ju jatuh ke danau dan dianggap tewas. Di waktu yang sama, Chen Xia sedang berbicara dengan Han Su, memintanya untuk tidak marah padanya apapun yang terjadi. Han Su berjanji. Chen Xia lalu keluar dan memasang papan peringatan agar tidak diganggu, tapi seorang penjaga tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Wang Ju telah tewas. Chen Xia sangat terkejut karena semua usahanya untuk mengubah alur cerita selalu gagal. Dan itu berarti Han Su akan mati di akhir. Menyadari ketakutan Chen Xia, Han Su menenangkannya dan memberikan batu berukir lambangnya, sambil mengatakan bahwa pasukan dan pengawalnya akan mematuhi semua perintah Chen Xia selama batu itu bersamanya. Kemudian Sumu dari Akademi Tari menghilang, dan Menteri Yong menuduh Han Su sebagai dalangnya, dengan bukti yang memberatkannya. Saat Han Su mencoba membela diri, Chen Xia memintanya bekerja sama dan ikut dengan menteri untuk diperiksa. Karena cinta dan kepercayaannya, Han Su setuju. Selama penyelidikan, Han Su disuruh meminum sesuatu untuk menenangkan diri. Dan Han Su terkejut saat melihat lambang pemberiannya pada Chen Xia kini ada padanya. Han Su hendak pergi, tapi mulai merasa pusing. Ternyata minuman itu mengandung obat bius. Ketika sadar, Han Su mendapati dirinya dirantai dan dipenjara. Yong datang dan menyatakan bahwa dia dituduh membunuh Sumu dan harus dihukum mati. Namun sang putri memutuskan untuk mengasingkannya. Ia menunjukkan surat keputusan pengasingan pada Han Su, yang terkejut dan tak percaya bahwa Chen Xia melakukan ini padanya. Han Su mencoba keluar, tapi dicegah oleh penjaga. Yong lalu mengizinkannya bertemu Chen Xia. Dengan rantai yang masih mengikatnya, Han Su datang ke istana dan langsung bertanya, kenapa dia diceraikan, padahal dia sudah berubah demi Chen Xia. Namun Chen Xia bersikap dingin dan mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan Han Su untuk merebut kekuasaan, dan sekarang sudah bosan, serta tidak membutuhkannya lagi. Han Su sangat terpukul dan merasa telah dikhianati. Chen Xia mengatakan bahwa Han Su kini sendirian karena telah kehilangan pasukan dan penjaganya, dan ia akan diasingkan ke tempat jauh yang dijaga ketat agar tidak bisa melarikan diri maupun memicu perang. Han Su bertanya apakah Chen Xia pernah mencintainya, tapi Chen Xia malah menghancurkan hatinya dengan mengatakan bahwa ia hanya sandera baginya. Han Su pun hancur, mengaku bahwa ia salah karena percaya dan mencintainya. Dengan putus asa, Han Su melepas gelang pemberian Chen Xia dan melukai dirinya sendiri. Chen Xia pun ikut merasakan sakitnya. Han Su melempar gelang itu dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang mengikat mereka. Semuanya telah hancur. Ia pun pergi bersama penjaga. Chen Xia hanya bisa memandangi kepergiannya, lalu meminta asistennya untuk meninggalkannya sendiri dan menangis sejadi-jadinya di bawah hujan. Yong datang membawakan payung dan mencoba menghiburnya. Ternyata semua yang dilakukan Chen Xia bertujuan untuk mengubah alur cerita dan menyelamatkan nyawa Han Su. Karena jika dia tetap bersamanya, dia akan mati di tangan Chen Chu.
Setelah itu diketahui bahwa Wang Ju ternyata masih hidup. Panah itu hanya mengenai liontinnya dan ia berhasil keluar dari danau. Sementara itu Hansu dalam perjalanan menuju pengasingan. Chen Xia kemudian pergi menemui ibunya dan menceritakan semuanya sambil menangis dan terkejut saat ibunya sadar dari koma. Ia bahagia karena ibunya sudah sehat dan mengetahui dari ibunya bahwa kakaknya adalah penyebab penyakitnya. Bahkan mencurigai kakaknya sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Pada saat itu, kakak Chen Xia mengetahui lokasi pengasingan Hansu dan pergi menemuinya. Berkata ia tahu kebenaran tentang Chen Xia dan mengajak Hansu bekerja sama untuk membalas dendam. Hansu setuju dan mereka sepakat. Hansu akan membantunya menjadi ratu dengan imbalan mendapatkan bagian dari minyak. Malam harinya mereka mulai menjalankan rencana. Saat para penjaga kota melihat kakak Chen Xia, mereka membuka gerbang. Namun tiba-tiba para pria dan mata-mata Hansu muncul, membunuh para penjaga dan menguasai gerbang. Hansu dan kakak Chen Xia masuk ke kota. Lalu mereka duduk bersama merencanakan penyerangan ke istana ratu. Kakak Chen Xia menunjukkan peta pertahanan kota dan mereka sepakat menyerang istana ratu dan menguasainya. Chen Xia menghadapi kakaknya dan berkata bahwa kakaknya yang membunuh pelayan, bukan Wang Ju. Kakaknya menertawakan dan berkata, Chen Xia juga telah melakukan hal yang sama, menuduh Hansu tanpa bukti dan mengusirnya dari kota. Chen Xia marah dan pergi, lalu memerintahkan penjaga agar tidak membiarkan kakaknya keluar dari istana, tanpa tahu bahwa penjaga itu adalah orang Hansu. Setelah itu, Chen Xia kembali ke istananya, masih merasa bersalah karena telah mematahkan hati Hansu, lalu minum sambil menangis untuk melupakan. Yong datang dan mencoba menghiburnya. Hansu melihat mereka bersama dan mengira Chen Xia mengkhianatinya. Semakin yakin bahwa Chen Xia tidak mencintainya. Keesokan harinya, saat Chen Xia bangun, ia melihat Hansu di depannya dan mengira sedang bermimpi, lalu menyadari ia telah kembali ke kota. Kakak Chen Xia pergi menemui ratu yang telah sadar dari koma dan mencoba menipunya, berkata bahwa Hansu telah mengepung kota. Namun ia akan melindungi keluarganya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Ratu tahu kakak Chen Xia yang melakukan konspirasi, namun pura-pura percaya sampai yakin Chen Xia aman. Setelah itu kakak Chen Xia pergi ke Dewan Kota dan mendeklarasikan diri sebagai penguasa kota, menyingkirkan siapapun yang menentangnya. Yong mengetahui apa yang terjadi dan menuduhnya berkhianat. Ia pergi ke istana Chen Xia untuk menyelamatkannya, namun Hansu menghalanginya masuk. Chen Xia keluar untuk membela Yong, namun Hansu mengusir Yong dan membawa Chen Xia secara paksa. Hansu mencoba menyerangnya, namun Chen Xia menangis dan memintanya menjauh. Hansu terpengaruh oleh air matanya karena ia masih mencintainya, lalu pergi. Chen Xia mengetahui dari asistennya bahwa kakaknya telah menjadi penguasa kota dengan kekerasan dan menyadari akhir cerita sudah dekat. Ia mulai memikirkan rencana untuk melarikan diri, lalu pura-pura sakit perut agar Hansu iba, namun Hansu tahu ia berbohong dan tidak peduli. Chen Xia marah karena Hansu menjadi dingin padanya. Ia berkata masih mencintai Hansu dan setiap hari menangisinya. Hansu berkata ia sudah bosan dengan kata-kata Chen Xia dan tidak lagi mempercayainya. Setelah itu Hansu masuk bersama sekelompok musisi dan membantunya melarikan diri. Chen Xia membaca surat dari Wang Ju yang mengatakan ia masih hidup dan memperingatkan agar waspada terhadap kakaknya. Chen Xia terkejut dan menyadari alur cerita bisa berubah dan masih ada harapan untuk menyelamatkan Hansu. Ia memutuskan kembali ke istana Hansu. Yong mencoba mencegahnya, namun Chen Xia bersikeras. Saat kembali ke rumah, Hansu melihatnya dan mengira Chen Xia ingin kabur. Chen Xia mencoba menjelaskan bahwa ia kabur dan kembali atas kemauannya sendiri. Saat Hansu bertanya pada asistennya berkata, "Tidak pantas bertanya begitu, kamu meninggalkan singa di depan pintu. Mustahil ia bisa kabur." Hansu menarik tangan Chen Xia dan membawanya ke kamarnya. Untuk membuktikan bahwa ia masih mencintai Hansu, Chen Xia merobek surat cerai dan berkata ia masih istrinya dan siap hidup bersamanya. Namun, Hansu mengira Chen Xia menipunya demi menyelamatkan kota dan berkata dulu ia memanjakan Chen Xia saat masih istrinya.
tapi mulai sekarang ia akan memperlakukannya seperti pelayan. Chensha setuju demi membuktikan cintanya. Setelah itu, kakak Chensha meminta bertemu Hansu. Saat mereka duduk bersama, Hansu menyadari Chensha berdiri di balik pintu untuk menguping, lalu memintanya masuk dan menyuruhnya melayani. Chensha membuatkan teh untuk Hansu dan pura-pura Hansu menyukai kakaknya, membuat Chensha cemburu dan pergi. Setelah itu, Hansu meminta Chensha membantunya memakai pakaian, dan Chensha mengikat sabuknya begitu kencang hingga Hansu kesulitan bernapas karena masih kesal. Saat membuatkan teh, Chensha menaruh garam di dalamnya. Hansu marah dan menyuruhnya menyetrika pakaiannya lalu pergi. Karena kesal, Chensha lupa setrika di atas pakaian hingga gosong. Saat hendak mengambilnya, tangannya terbakar. Ketika Hansu kembali, ia marah karena mendapati Chensha tertidur. Namun saat melihat tangan Chensha terluka, ia merasa iba. Chensha berkata ia takut dan ingin Hansu bermalam bersamanya. Hansu membiarkan Chensha tidur di lantai, sementara ia tidur di ranjang. Chensha tidak terbiasa tidur di lantai dan terus berbicara pada Hansu yang sedang tidur, meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan dan mengakui masih mencintainya. Hansu ternyata belum tidur dan mendengar semuanya. Keesokan harinya, Hansu mendapati Chensha tidur di sampingnya di ranjang. Ia berusaha bangun tanpa membangunkan Chensha, namun Chensha memeluknya dalam tidur. Saat Chensha bangun, Hansu mengganti perban di tangannya dan mengoleskan obat, membuat Chensha senang karena perhatian Hansu. Setelah itu, Yong memutuskan menyelamatkan Chensha. Ia pergi ke rumah kakaknya dan mencuri simbol bunga, lalu pergi ke pasukan kota yang semuanya perempuan dan memerintahkan mereka untuk menuruti perintahnya. Salah satu dari mereka mengejek Yong karena tidak pandai bertarung dan penakut, sehingga Yong membunuhnya. Semua terkejut dengan keberaniannya dan akhirnya menuruti perintahnya. Yong membawa mereka untuk membunuh para penjaga istana dan berhasil menyelamatkan Chensha. Pada saat yang sama, kakak Chensha pergi ke istana ratu dan memintanya menyerahkan tahta agar ia menjadi ratu dan diakui seluruh kota. Saat ratu menolak, kakak Chensha mengancam akan membunuh asistennya. Tiba-tiba, pelayan masuk dan berkata Hansu telah berkhianat dan mengepung istana bersama pasukannya. Kakak Chensha terkejut dan keluar, mendapati Hansu di luar. Mereka bertarung dengan pedang, namun Hansu lebih cepat dan kuat, berhasil mengalahkan dan menjatuhkan kakak Chensha ke tanah. Asisten kakak Chensha mencoba membelanya, namun Hansu dengan mudah mengalahkannya dan hampir membunuhnya. Saat itu Chensha dan pasukan kota tiba mengepung Hansu dan memintanya menyerah. Kakak Chensha memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Hansu dari belakang, namun Hansu menyadarinya dan berhasil menangkis. Hansu mencoba membawa Chensha kabur, namun ratu memerintahkan para penjaga menangkapnya atas tuduhan pengkhianatan. Chensha memohon pada Hansu agar menyerah karena ia khawatir akan keselamatan Hansu. Keesokan harinya tiba saatnya eksekusi hukuman mati untuk Hansu. Chensha membela Hansu dan memohon pada ratu agar membebaskannya, bahkan mengancam akan bundir jika Hansu mati. Namun, ratu menolak dan memerintahkan para penjaga memenggal kepala Hansu. Chensha memeluk Hansu dan berkata ia tidak bisa hidup tanpanya, lalu meminta pada ratu agar permintaan terakhirnya adalah Hansu tetap hidup. Ia mengambil pisau dari penjaga dan menusuk dirinya sendiri. Sebelum meninggal, ia berkata ia mencintai Hansu. Semua terkejut dengan apa yang terjadi. Hansu pun hancur dan berteriak memanggil Chensha. Setelah itu, Hansu berdiri di samping jasad Chensha. Yong datang dan menangis, berkata ia gagal melindunginya dan ingin mati. Namun, tiba-tiba terdengar suara Chensha. Ternyata ia masih hidup dan telah bersekongkol dengan Hansu untuk memalsukan kematiannya agar bisa kabur bersama. Setelah itu, ratu dan putri sulungnya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Chensha. Kakaknya ingin membakar jasad Chensha, namun ratu menolak. Saat keluar, ratu meminta Hansu melindungi putrinya, yang berarti ia tahu Chensha masih hidup. Hansu membawa Chensha dalam peti mati, pura-pura akan menguburkannya di kotanya. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh orang-orang suruhan kakak Chensha yang menculik Chensha dan hendak membunuhnya. Tiba-tiba, Wang Ju muncul dan menyelamatkan Chensha. Semua terkejut mengetahui Wang Ju masih hidup. Chensha berterima kasih dan mereka berdamai.
Wang Ju menawari Chen Xia untuk ikut ke kota Hansu. Namun Wang Ju berkata ia telah menikah dengan pedagang yang menyelamatkannya dari danau dan akan hidup bersamanya. Setelah itu kakak Chen Xia mengetahui apa yang terjadi dan marah, memerintahkan asistennya mengejar dan membunuh Chen Xia sebelum sampai ke kota. Asisten itu berkata agar kakak Chen Xia membiarkan Chen Xia hidup tenang, karena ia sudah meninggalkan kota. Namun kakak Chen Xia masih dendam, karena Chen Xia telah menikahi Hansu. Setelah itu kita melihat Chen Xia dan Hansu di hutan, bahagia karena akhirnya bersama. Mereka begadang di depan api unggun dan menikmati waktu bersama. Keesokan paginya mereka tiba di kota Hansu. Warga kota terkejut melihat Chen Xia menunggang kuda sementara Hansu berjalan kaki. Chen Xia masuk ke istana dan bertemu ibu Hansu, lalu makan bersama. Namun, ia mendengar para wanita mengejeknya, berkata ia akan menjadi pelayan Hansu. Chen Xia marah dan ingin mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke kotanya. Namun Hansu menenangkannya dan mulai melayaninya, bahkan mencuci kakinya. Chen Xia terharu atas kebaikan Hansu yang melanggar tradisi kotanya demi cinta, lalu memutuskan untuk tetap hidup bersamanya. Ketika kabar itu menyebar di kota, para wanita berkumpul dan meminta Chen Xia mengajari mereka cara mengendalikan suami seperti yang ia lakukan. Chen Xia pun memberi mereka pelajaran, seperti membuat para pria tunduk dan menghargai istri. Ayah Hansu mengadakan pesta besar, namun saat Chen Xia datang bersama Hansu, ia melihat semua pria datang sendirian dan mengeluh karena istri mereka meninggalkan rumah. Chen Xia memberi mereka nasihat agar memperlakukan istri dengan baik karena istri bukan pelayan. Ibu Hansu kagum pada Chen Xia dan memberinya banyak hadiah dan perhiasan karena ia istri Hansu. Chen Xia bahagia dan berterima kasih. Saat itu kakak Chen Xia mengetahui bahwa ia bukan anak ratu melainkan putri menteri pertahanan. Ia pergi ke militer dan menuntut jabatannya sebagai menteri, lalu memerintahkan pasukan untuk menuruti perintahnya. Ia kini memiliki pasukan besar, menahan ratu di istana dan menguasai kota. Ia mengirim pesan pada Hansu, mengancam akan memblokir minyak dan memulai perang jika Hansu tidak menyerahkan Chen Xia. Ayah Hansu ingin mengembalikan Chen Xia untuk menghindari perang, namun istrinya menolak, mengambil simbol kota dan memerintahkan penjaga menuruti perintahnya. Ayah Hansu terkejut dan berkata Chen Xia telah mengubah kota dalam semalam, membuat para wanita menjadi kuat. Setelah itu, Chen Xia berjalan-jalan di kota dan mulai mengubah sistem dan tradisi, membebaskan para wanita melakukan apapun yang mereka inginkan. Hansu dan ibunya mengumpulkan pasukan untuk merebut kembali tambang minyak. Ayah Hansu menonton dari kejauhan dan kesal karena istrinya kini yang memimpin kota. Namun karena cinta, ia memutuskan ikut melindunginya. Chen Xia ingin memenangkan perang tanpa ada korban jiwa, lalu membagi pasukan menjadi 2 kelompok untuk menyelamatkan ratu dan mengalahkan kakaknya. Malam harinya mereka menjalankan rencana. Seorang penjaga pura-pura menangkap Chen Xia agar bisa masuk ke kota. Hansu, ayah, dan ibunya masuk lewat lorong rahasia. Saat Chen Xia sampai di tempat kakaknya, Hansu muncul dan mengancam kakaknya agar menyerah. Namun, para penjaga menangkap ayah dan ibu Hansu, lalu mengepung Hansu. Hansu memanggil pasukannya untuk menyerang para penjaga dan menyelamatkan Chen Xia. Ia meminta kakaknya menyerah, namun kakaknya menolak, menyerang para penjaga, lalu menyerang Chen Xia. Hansu berlari melindungi Chen Xia dan menerima tusukan pedang, lalu jatuh ke tanah. Semua terkejut. Chen Xia menangis dan tidak percaya, lalu berteriak memanggil Hansu dan memintanya jangan meninggalkannya. Hansu dibawa ke ranjang. Tabib berkata kondisinya kritis dan bisa mati kapan saja. Chen Xia menangis, terus memegang tangannya, dan Hansu berkata ia bahagia, telah mengorbankan diri demi Chen Xia. Chen Xia keluar agar Hansu bisa beristirahat, lalu ayah dan ibunya masuk untuk menengoknya. Chen Xia pergi mengunjungi kakaknya yang dipenjara, menceritakan semuanya, bahwa ia terjebak dalam cerita novel ciptaannya sendiri, dan untuk kembali ke dunia nyata ia harus menyelesaikan cerita dan dinobatkan sebagai ratu. Barulah pintu langit terbuka sesuai legenda. Kakaknya tidak percaya, namun terpaksa mendengarkan. Upacara penobatan pun dimulai, dihadiri seluruh warga kota.
Hansu meminta asistennya membantunya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Chenxia. Ia menahan sakit dan pergi. Begitu Chenxia melihatnya, ia berlari menghampiri, legenda pun terwujud. Pintu langit terbuka dan Chenchu terkejut karena semua itu benar. Hansu jatuh ke tanah karena kelelahan dan berkata pada Chenxia bahwa ia hampir mati dan Chenxia harus kembali ke dunianya. Chenxia menangis dan berkata ingin tetap bersamanya. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan mulai kembali ke dunia nyata. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara Hansu berkata, ia mencintai Chenxia dan bahagia mati demi Chenxia. Chenxia tersadar dan mendapati dirinya kembali di rumah di dunia nyata. Novel yang ditulisnya persis seperti kejadian yang dia alami. Dia berbicara dengan sutradara dan mengatakan bahwa novelnya sudah selesai. Tapi sutradara mengatakan bahwa pemeran utama pria mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Chenxia terkejut mendengarnya dan segera meminta alamat rumah sakit. Dia pergi untuk memastikan keadaannya, dan ketika tiba di kamarnya, dia menemukan Hansu di sana. Hansu terlihat bingung, seperti baru saja bangun dari mimpi. Begitu melihat Chenxia, dia tampak terkejut, seolah mengenalnya. Ketika Chenxia menceritakan mimpinya, Hansu mulai mengingat semuanya dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Chenxia menangis, berlari ke arahnya dan memeluknya. Ternyata Hansu juga mengalami mimpi yang sama. Tiba-tiba sutradara masuk bersama para wartawan. Setelah mereka pergi, Hansu dan Chenxia tertawa bahagia karena akhirnya bisa bersatu kembali, kali ini di dunia nyata. Mereka pun sepakat untuk menikah dan hidup bahagia. Dan cerita pun berakhir dengan bahagia, tidak seperti akhir dalam novel.